Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardelia Hayati dengan NIM 226519008, Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan dosen pembimbing Dr. Insinyur Haris Susilo, MMAIAI. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Manajemen Konflik pada Produktivitas serta Implikasi terhadap Loyalitas Karyawan PT Pabrik Kebab Nusantara. Dengan daftar isi, pendahuluan, tinjauan teoritis, dan hipotesis. Yang ketiga adalah metode penelitian. Pendahuluan. Dengan latar belakang masalah, PT Pabrik Kebab Nusantara berdiri sejak tahun 2017, merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengolahan perdagangan besar yang berlokasi di Cikupa, Tangerang. Khususnya pengolahan daging sapi menjadi daging kebab, bakso, beef patty, serta yang lainnya. Pada tahun 2020 sampai saat ini, PT Pabrik Kebab mengalami banyak perubahan baik dari visi, misi perusahaan sampai struktur organisasi perusahaan. Hal ini yang menjadi tantangan perusahaan yang baru berkembang tersebut. Salah satunya adalah gaya kepemimpinan yang sebelumnya lebih demokratis, yaitu pemimpin yang mendengarkan ide-ide karyawan serta memberikan inputan kepada karyawan sehingga karyawan merasa dihargai. Sedangkan di tahun 2023, perubahan menjadi gaya kepemimpinan yang autokratik atau otoriter, yaitu pemimpin yang memegang kontrol dan mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat orang lain, sehingga karyawan merasa tidak nyaman dalam bekerja. Dan pemimpin saat itu senang menciptakan konflik-konflik di dalam organisasi atau perusahaan. Dapat dilihat, perusahaan PT Pabrik Kebab dari bulan Januari hingga November di 2023 mengalami penurunan produktivitas, yang akhirnya berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan yang tidak sesuai dengan target. Perubahan struktur pemimpin pada tahun 2023 mempengaruhi kinerja dan loyalitas karyawan, sehingga diperlukan penelitian untuk memahami hubungan antara variabel ini. Selain itu, masalah komunikasi antar manajemen dan karyawan dapat menghambat produktivitas hubungan kerja yang baik. Data perbandingan produktivitas dan pendapatan perusahaan dapat dilihat untuk pencapaian produksi daging kebab per kilo atau per harinya itu mencapai di titik terendahnya itu di sekitar 1,484 ton per hari. Sedangkan untuk pencapaian tortillanya sendiri pada titik 2.452 itu di bulan sekitar Desember. Tapi kita ambil datanya di bulan sampai bulan November saja. Oke, bisa dilihat perbandingan antara 2022 sampai 2023, persentasinya hampir seluruhnya merah. Ini menandakan ada sesuatu hal yang salah di dalam manajemen pabrik kebab itu sendiri. Oke, dengan begitu rumusan masalahnya adalah gaya kepemimpinan yang tidak efektif dapat menurunkan produktivitas dan loyalitas karyawan. Yang kedua, produktivitas rendah menyebabkan karyawan berpotensi meninggalkan organisasi. Ini dapat berdampak buruk pada produktivitas dan loyalitas jangka panjang. Konflik yang tidak teratasi berpotensi menyebabkan karyawan meninggalkan organisasi. Masalah komunikasi di antara manajemen dan karyawan atau antar rekan kerja dapat menyebabkan ketidakjelasan atau ketidaksepakatan yang dapat menghambat produktivitas dan mengganggu hubungan kerja yang baik. Berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka dapat disimpulkan untuk pernyataan penelitian sebagai berikut. Satu, bagaimana gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan PT Pabrik Kebab Nusantara. Yang kedua, bagaimana manajemen konflik berpengaruh terhadap produktivitas karyawan PT Pabrik Kebab Nusantara. Yang ketiga, bagaimana gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap loyalitas karyawan PT Pabrik Kebab Nusantara. Yang keempat, bagaimana manajemen konflik berpengaruh terhadap loyalitas karyawan PT Pabrik Kebab Nusantara.
Yang kelima, bagaimana pengaruhnya antar produktivitas karyawan dengan loyalitas karyawan PT Pabrik Kebab Nusantara. Yang selanjutnya, bagaimana hubungan antar gaya kepemimpinan dengan loyalitas karyawan melalui produktivitas di PT Pabrik Kebab Nusantara. Yang terakhir, bagaimana hubungan antar manajemen konflik dengan produktivitas dan loyalitas karyawan PT Pabrik Kebab Nusantara. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 4. Satu, menganalisa pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas dan loyalitas karyawan. Yang kedua, mengidentifikasi dampak manajemen konflik terhadap produktivitas loyalitas karyawan. Yang ketiga, mengevaluasi antar produktivitas dan loyalitas karyawan. Yang keempat, menyusun rekomendasi berbasis hasil penelitian untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, manfaatnya sebagai referensi dalam pengembangan teori kepemimpinan dan manajemen konflik di bidang manajemen SDM. Yang kedua, secara praktis, memberikan panduan PT Pabrik Kebab Nusantara dalam meningkatkan produktivitas dan loyalitas karyawan melalui optimalisasi gaya kepemimpinan dan pengolahan konflik. Selanjutnya, tinjauan teoritis dan hipotesis. Teori pendukung pertama gaya kepemimpinan mengacu pada teori Kartono 2008, yaitu gaya kepemimpinan mencakup sifat kebiasaan, temperamen, dan watak seseorang pemimpin dalam mempengaruhi bawaannya. Yang kedua, untuk manajemen konflik berdasarkan Wirawan 2010, manajemen konflik adalah proses pengolahan konflik untuk menghasilkan resolusi yang diinginkan. Selanjutnya, produktivitas, yaitu menurut Matis dan Jackson 2006, produktivitas adalah ukuran kualitas dan kuantitas pekerjaan yang diselesaikan dalam periode tertentu. Selanjutnya, loyalitas. Stress dan Porter 1983 mendefinisikan loyalitas sebagai kesediaan karyawan untuk tetap bekerja dan mendukung perusahaan. Gaya kepemimpinan. Teori Kartono, gaya kepemimpinan mencakup otoriter, demokratis, laissez-faire, yang dimensi kepemimpinannya yaitu kemampuan mengambil keputusan, kemampuan memberikan motivasi, yang ketiga tanggung jawab. Untuk manajemen konflik, definisinya proses pihak keterlibatan penyusunan strategi dan solusi konflik Wirawan 2010. Dimensi manajemen konflik Irawan 2011, strategi konflik, pengendalian konflik, resolusi konflik. Yang selanjutnya produktivitas. Indikatornya atau pertama definisinya perbandingan antar hasil kerja dan sumber daya yang digunakan. Sinaung 2000, indikatornya Dassler 2023, yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu kerja. Yang selanjutnya loyalitas, dimensi loyalitas One 2012, loyalitas sebagai sikap atau attitude, loyalitas sebagai perilaku, behavior. Indikatornya Susanti et al. 2021, yaitu kepatuhan, tanggung jawab, dedikasi, dan integritas. Selanjutnya, kerangka berpikir seperti yang digambarkan pada bagian ini. Hasil kesimpulannya untuk kerangka berpikir, H1 diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. H2-nya diduga manajemen konflik berpengaruh terhadap produktivitas karyawan. H3-nya diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. H4-nya diduga manajemen konflik berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. H5 diduga produktivitas karyawan berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. H6 diduga berpengaruh antar gaya kepemimpinan dengan loyalitas karyawan dan produktivitas di dalam perusahaan. Yang selanjutnya H7 diduga di perusahaan PT Pabrik Kebab Nusantara terdapat hubungan antara manajemen konflik terhadap produktivitas berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Selanjutnya untuk metode penelitian. Pertama, desain penelitian menggunakan kuantitatif, populasi dan sampel. Populasi sekitar 136, yaitu karyawan PT Pabrik Kebab Nusantara, dengan teknik sampling berjumlah 30, yaitu karyawan PT Pabrik Kebab Nusantara.
Variabel penelitian, variabel bebasnya yaitu gaya kepemimpinan dan manajemen konflik. Untuk variabel terikatnya, loyalitas karyawan. Variabel interveninya yaitu produktivitas karyawan. Instrumen penelitian, kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur indikator gaya kepemimpinan, manajemen konflik, produktivitas, dan loyalitas. Demikian untuk pemaparan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Manajemen Konflik pada Produktivitas serta implikasi terhadap loyalitas karyawan PT Pabrik Kebab Nusantara. Semoga pemaparan ini bisa dapat dilanjutkan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.